Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah literasi digital. Oke, minggu ini kita akan membahas dua topik. Topik yang pertama yaitu tentang infografis, dan topik yang kedua yaitu tentang informasi hoax. Jadi, untuk video yang pertama ini akan kita bahas bersama tentang infografis, dan untuk informasi hoax akan ada di video selanjutnya. Gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi sebetulnya apa itu infografis? Infografis itu sebetulnya berasal dari dua kata, yaitu information dan graphics. Secara harfiahnya, infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Oke, jadi infografis itu maksudnya seperti apa? Jadi kita punya data ini ya, data mentah yang belum menjadi informasi apa-apa, kemudian diarrange, diatur sedemikian rupa, kemudian disortir dari data-data yang sudah di arrange tadi, yang sudah diatur tadi, kemudian disortir. Itu disortir itu bisa berdasarkan urutan alfabetnya, atau tanggalnya, atau waktu, seperti itu ya. Kemudian setelah data itu disortir, akhirnya dipresentasikan secara visual atau dengan gambar, dengan grafik gitu ya. Oke. Contohnya, contoh yang pertama ini ada infografis sebaran perguruan tinggi dan prodi nasional. Jadi infografis itu sebetulnya dari data kemudian dijadikan dalam bentuk grafik atau gambar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada contoh lagi, ini infografis tentang mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Pasti kalau di dalam infografis itu tidak hanya gambar, intinya terletak pada data dan informasi yang akan disampaikan. Jadi meskipun gambarnya bagus, tapi informasi yang disampaikan tuh harus betul-betul sampai ke pembaca, seperti itu ya. Ini ada contoh infografis lagi. Jadi ini kasus penyalahgunaan data pribadi. Jadi ini ada data tentang pembocoran data pribadi, kemudian penyalahgunaan kuasa atas data pribadi, pencurian data dengan alat, pencurian data dengan sistem, dan lain sebagainya. Ini dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk memahami informasi apa yang ingin disampaikan. Nah, setelah teman-teman tahu contoh infografis, jadi teman-teman sudah punya bayangan ya ini ya, infografis itu maksudnya seperti apa. Jadi manfaatnya sendiri, yang pertama ada menyampaikan informasi karena keterbatasan ruang, waktu, dan fokus. Jadi dalam satu tampilan presentasi infografis, pembaca itu bisa langsung memahami apa sih inti dari informasi ini gitu ya. Nggak perlu bertele-tele seperti itu, nggak seperti berita yang harus dimana pembacanya tuh harus membaca kata demi kata seperti itu. Yang kedua, menarik perhatian secara efisien kepada pembaca supaya lebih mudah memahami. Kalau teman-teman lihat tadi contoh infografis, di sini kan gambarnya bagus ya, tata letak layoutnya, kemudian grafiknya, warna, kemudian font, bermain dengan font itu kan bagus ya. Itu akan lebih menarik pembaca untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan manfaat yang ketiga, infografik dapat menjadi alat efektif dalam kampanye pemasaran digital. Jadi infografis sendiri itu juga bisa digunakan sebagai alat pemasaran digital. Bisa digunakan di media sosial, kemudian di website pribadi, seperti itu. Dalam membuat infografis, diperlukan 3 keahlian atau 3 skill, yaitu desain, tentu saja ya desain ya. Kemudian yang kedua, menganalisis informasi, harus mempunyai kemampuan analisis informasi, karena kalau tidak, meskipun gambarnya atau desainnya bagus, infografisnya menjadi tidak bermakna.
Kemudian storytelling, ini bagaimana cara kita menyampaikan atau memberikan cerita ke pembaca, seperti itu. Nah, ketiga komponen ini adalah kunci dari infografis yang maksimal. Jadi ketika teman-teman mau membuat infografis, usahakan mempunyai tiga kemampuan ini dulu. Caranya bagaimana? Caranya terus berlatih dan banyak-banyak melihat contoh dari orang lain, seperti itu. Untuk jenis-jenis infografis itu ada 3. Statis itu tadi ya bentuknya seperti poster. Kemudian animasi itu gambar bergerak, infografisnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu interaktif. Interaktif itu adanya komunikasi antara kita, si pembuat infografis, dengan pembaca. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri-sendiri, ini linknya sebagai contoh ya ini ya. Silahkan teman-teman lihat perbedaan dari ketiga jenis infografis ini. Oke, untuk metode infografis, di sini ada yang namanya metode FIRE. Itu menghasilkan produk infografis yang ideal. Bagaimana sih infografis yang ideal? Yang pertama yaitu yang fresh atau segar. Jadi informasi yang disampaikan itu segar ya, lagi in, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah informatif. Yang ketiga relevan dengan kita. Kemudian yang keempat entertaining, menghibur. Dan yang kelima berbeda dari yang lain, seperti itu. Ada 10 langkah untuk menguasai infografis. Jadi yang pertama, teman-teman harus menentukan topik apa yang teman-teman mau angkat untuk dijadikan infografis. Yang kedua, melakukan survei dan riset. Survei dan riset itu bisa dilakukan dengan browsing dari internet atau melakukan penelitian kecil-kecilan menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, dari survei dan riset itu nanti kita akan mendapatkan data. Setelah data didapatkan, kemudian kita analisis untuk mendapatkan informasi apa yang kira-kira kita butuhkan. Seperti itu ya. Setelah kita menganalisis data, kita membuat narasi dari hasil analisis data ini. Narasi itu maksudnya adalah cerita. Setelah kita membuat narasi atau cerita, kita buat sketsanya. Sketsa itu ya sketsa infografisnya ya. Kita bisa mengira-ngira, untuk data dan informasi ini kita menggunakan grafik batang atau diagram lingkaran atau istilahnya peta, kemudian dibedakan dengan gambar-gambar seperti itu ya. Kemudian kita mengedit. Selanjutnya mendesain ini lebih mendesain layoutnya, kemudian melakukan pengujian. Jadi melakukan pengujian di sini maksudnya adalah ngetes kira-kira infografis yang sudah kita buat ini orang-orang paham nggak bacanya, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan ke beberapa teman atau beberapa orang untuk kira-kira paham nggak mereka itu sama apa yang ingin kita sampaikan di dalam infografis. Setelah itu mungkin kan kita akan mendapatkan masukan atau saran gitu kan dari orang lain, kemudian dilakukan penyempurnaan. Nah, ini tadi 10 langkah. Bisa teman-teman lihat sendiri ya gambarnya nanti. Oke. Kita bisa menggunakan alat bantuan atau tool untuk membuat infografis. Di sini ada yang namanya easel.ly. Jadi easel.ly ini adalah alat yang membantu kita untuk membuat infografis kita sendiri. Itu template-nya, ada template-nya, kemudian bisa upload file juga. Infogram, ini infografis yang bisa dipublikasikan di Facebook, Twitter, Pinterest, blog, atau website. Kita juga bisa membuat online chart dengan menggunakan data dari Microsoft Excel. Dan yang ketiga, ada yang namanya pictochart.com. Ini template infografis yang dikelompokkan berdasarkan topik. Dan yang keempat, visual.ly.
itu ada juga. Teman-teman mungkin yang penasaran bisa langsung masuk ke ini ya, ke masing-masing tools untuk membuat infografis. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu, terserah teman-teman. Ini ada pendukung yang lain, ada alat bantu yang lain, ada visual.ly tadi, ada Canva. Kalau saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan Canva ya, karena penggunaannya mudah dan ada template-nya sebetulnya. Meskipun teman-teman nggak mau memakai template juga bisa sebetulnya. Dan Pinterest, Behance.net, Pictochart, Daily Infographic, Infographic.pi, dan houseofinfographics.com. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, ini alat bantu lagi, tapi ini untuk ide desain, kemudian untuk download gambarnya, vektor, icons, atau font. Ada freepik.com, thenonproject.com, fontsquirrel.com, unsplash.com, skillshare.com. Ada juga beberapa pilihan platform online yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain infografis dan motion grafis. Ini tadi ada Canva, ada Snappa, ada Infogram, Animaker, dan ada Visme. Jadi ini ada keunggulan masing-masing dan ada kekurangannya juga ya. Teman-teman bisa pilih salah satu di antara ini. Nah, untuk membuat infografis, teman-teman harus menyesuaikan image size atau ukuran dari gambar infografis. Biar apa? Untuk grafik yang teman-teman buat, infografi yang teman-teman buat itu menjadi maksimal saat diupload di media sosial. Istilahnya nggak pecah gitu ya gambarnya. Ini ada masing-masing ukuran yang istilahnya sudah sesuai atau sudah pas. Instagram untuk profil tuh 150 x 150 pixel. Untuk Facebook profilnya segini, covernya segini gitu ya. Jadi teman-teman setelah membuat infografis, pastikan ukuran gambarnya sesuai di mana teman-teman akan upload infografis tersebut. Nah, ini penting, perlu diingat bahwa ada elemen-elemen infografis yang harus dipikirkan, yaitu tentang warna. Jadi kombinasikan 2-5 warna yang sesuai taste atau branding. Jadi usahakan 2-5 warna saja di dalam satu infografis. Itu ya, jangan terlalu banyak karena nanti akan membuat bingung pembaca dan tidak membuat pembaca itu menjadi tidak nyaman. Dan jangan terlalu sedikit atau misalkan satu warna semuanya sama gitu, itu akan membuat bosan. Kemudian ini tentang font atau jenis tulisannya, digunakan 2-3 font saja, hindari font yang terlalu alay. Jadi gunakan font yang jelas, pilih font yang jelas, pilih font yang sesuai dengan tema infografik gitu ya. Misalkan teman-teman mau membuat infografik persebaran virus COVID-19, tapi teman-teman menggunakan jenis font atau jenis tulisan yang biasanya digunakan untuk undangan ulang tahun anak-anak. Itu kan nggak cocok ya. Oke. Yang ketiga, pertimbangkan icons. Icons, tahu ya teman-teman ya, icons ya. Icons tuh simbol. Jadi pilih icon yang cocok dengan tema konten. Misalkan kalau virus COVID ya, ikonnya harusnya virus ya. Jangan diganti misalkan kue. Nah, itu kan nggak cocok sama sekali. Jadi pertimbangkan icon. Yang terakhir, flow atau aliran atau alur informasinya. Jadi pahami data teman-teman yang sudah teman-teman dapat dari survei. Kemudian untuk menyajikannya, dipikirkan alur informasinya seperti apa. Teman-teman mau menjelaskan apa dulu ini. Misalkan kalau COVID persebarannya, misalkan yang pertama adalah teman-teman mau menyampaikan informasi
berapa tingkat kematian, kemudian berapa tingkat kesembuhan, kemudian di bawahnya kira-kira kita bisa meletakkan gambar peta tuh di situ. Meletakkan gambar peta kira-kira daerah mana saja yang memiliki tingkat kematian karena COVID tertinggi. Kemudian tingkat kesembuhannya seperti apa ya per daerah seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian ketika kita membuat infografis, kita juga harus mempertimbangkan warna dan bentuk. Jadi ini warna-warna di sini tuh sebetulnya mewakili merepresentasikan beberapa hal ya. Misalkan kalau merah itu merepresentasikan kehangatan, energi, agresif. Kemudian kalau kuning itu merepresentasikan tentang intelektual, optimis, ceria, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bentuk. Kalau lingkaran itu dia menggambarkan kesatuan, lengkap, komunitas, atau persegi ini tentang keseimbangan, profesionalisme, aman, segitiga, itu kekuatan, maskulin, stabil, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang memang harus dipertimbangkan dalam membuat infografik. Tapi teman-teman untuk pertama kali membuat infografik memang nggak harus langsung jadi sempurna ya. Kita memang harus banyak berlatih, banyak melihat contoh dari orang lain seperti itu. Oke, ini perbedaan. Ada dua gambar. Yang satu adalah pemberitahuan, bukan pemberitahuan ya, ini sebuah tips. The best times to post on social media. Managing your small businesses social media can be a challenge. Use this optimal posting time to increase engagement. Jadi ini tentang tips untuk kapan waktu terbaik untuk ngepost di media sosial untuk small business, untuk bisnis kecil. Di gambar yang sebelah kiri, ini adalah text version atau versi tulisannya seperti ini. Jadi untuk Facebook itu hari Kamis dan Jumat jam segini. Kemudian untuk Instagram, nih, waktu terbaiknya adalah hari Senin dari jam segini sampai jam segini, dan seterusnya. Nah, bandingkan dengan infografik yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini kan berbasis infografik ya. Versinya versi infografik, jadi dia lebih menarik. Menarik karena apa? Di sini ada gambar jamnya dan bisa memudahkan pembaca langsung menangkap gini. Misalkan dari Facebook, kita tanpa membaca yang sebelah kanan ini, ya jam 1 sampai jam 3 ini, kita langsung sudah tahu, oh Kamis dan Jumat itu jam 1 sampai jam 3. Oke. Kalau Instagram itu hari Senin jam 3 sampai jam 4. Nah, seperti itu. Itu lebih mudah ya, lebih menarik juga. Oke. Sampai sini untuk materi infografis. Teman-teman silahkan bisa lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang informasi hoax. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.